Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Irham Adharudin, NIM 530102100021 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Periode Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin secara bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah adalah pemimpin umat yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin mempunyai beberapa tugas. Yang pertama, melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membina, mengarahkan, dan mengatur umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu memperluas wilayah. Terus siapa saja sih Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 572 Masehi, bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau memangku jabatan selama 2 tahun dan beliau termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dibaiat dan dipilih langsung oleh umat Islam dan wafat pada tahun 12 Hijriyah karena sakit di usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan Abu Bakar. Pertama, penumpasan nabi palsu. Penumpasan nabi palsu dilakukan oleh Khalid bin Walid. Menumpaskan nabi palsu waktu itu yaitu Musailamah al-Kadzab. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Pada perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Lalu Abu Bakar mengutus Zaid untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan sisa-sisa penghafal Al-Quran. Yang ketiga, perluasan daerah. Di sini Khalifah Abu Bakar memperluas wilayah Islam sampai ke negeri Syria. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah yang hak dan batil. Beliau masuk Islam di usia 27 tahun, lahir 4 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Pada tahun 13 Hijriah, beliau diangkat menjadi khalifah dan menjabat selama 10 tahun. Wafat di usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di samping makam Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kebijakan Umar bin Khattab. Pertama, pengembangan wilayah Islam. Beliau memperluas wilayah sampai ke pinggiran Syria, Persia, Irak, Syam, Mesir, Libya, Tripoli, Kufah, dan Basrah. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah daerah. Di sini wilayah daerah maksudnya itu dibagi menjadi pusat dan daerah. Yang keempat, membentuk dewan-dewan. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah, mendapat julukan Zunnurain atau dua cahaya karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 70 tahun, beliau diangkat menjadi khalifah melalui perwakilan umat Islam dan menjabat selama 12 tahun. Wafat pada usia 82 tahun karena dibunuh. Kebijakan Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Beliau memperluas wilayah sampai Persia, Tabaristan, Azerbaijan, Armenia, Asia Kecil, Afrika, dan Khorasan.
Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Beliau menyeragamkan Al-Quran dan membuat mushaf Utsmani. Yang ketiga, membangun bangunan. Beliau banyak sekali membangun infrastruktur negara waktu itu. Yang keempat, khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-Hashimi. Beliau masuk Islam di usia 10 tahun. Pada tahun 656 Masehi, beliau dibaiat menjadi pemimpin, menjabat selama 4 tahun dan wafat pada tahun 40 Hijriah di usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kebijakan Ali bin Abi Thalib. Pertama, menggantikan pejabat lama. Beliau mengganti pejabat lama dengan pejabat baru. Yang kedua, penarikan tanah. Beliau menarik tanah yang dulunya milik Umayyah, milik keluarga Utsman bin Affan, ditarik semua tanahnya. Yang ketiga, menghadapi pemberontak. Beliau menghadapi pemberontak seperti Tolhah, Aisyah, karena Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman dan terjadilah perang Jamal dan perang Siffin dengan Muawiyah. Dari sini umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan pengikutnya Muawiyah. Pada tahun 41 Hijriah, terjadilah Amul Jamaah dan menandai berakhirnya Khulafa'ur Rasyidin. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila banyak kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.